Dua hal besar yang akan terjadi di akhir zaman kan, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Adanya murtad dan datangnya manusia durhaka. Murtad, kalau orang pengaruhi dan murtad, itu pasti ada. Tetapi kalau yang murtad gara-gara tadi, hanya karena merasa berpuas diri, cukuplah. Itu yang paling berbahaya. Sebab bisa jadi orang-orang ini ada di dalam jemaat Tuhan. Dijauhkan Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Tetapi firman Tuhan datang sebagai peringatan bagi kita. Mari jangan pernah rasa puas dengan keadaan kita. Jangan pernah merasa cukup dengan pertumbuhan rohani. Ada lagu Pantekosta lama, tambahlah satu langkah. Iya kan? Hari ini satu langkah, besok satu langkah lagi. Biar cuma satu langkah, yang penting maju satu langkah lagi. Jangan pernah berhenti, karena ketika kita berhenti, itu artinya kita akan mulai mati secara rohani. Di tengah keadaan yang mungkin kurang kondusif bagi kita, mari kita tetap membangun rumah rohani kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan pernah mundur setapak jua. Jangan pernah surut langkah kita ke belakang. Tapi seperti Rasul Paulus katakan, kita adalah hamba-hamba Tuhan, atau kita pribadi-pribadi kita harusnya menjadi pembangun-pembangun rumah yang cakap. Surat Korintus pasal 4. Kristus adalah dasarnya. Kita harus membangun di atasnya. Tetapi ada peringatan di situ. Perhatikan bagaimana kita membangun. Dan perhatikan bahan apa yang kita pakai untuk membangun. Apakah kita membangun dengan emas, perak, batu permata, ataukah dengan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua akan jadi. Tapi saya yakin membangun rumah dengan emas, perak, dan batu permata, itu akan lebih lama jadi dan lebih sulit untuk jadi, untuk selesai, dibanding kalau kita bangun rumah pakai kayu, pakai rumput kering, dan pakai jerami. Tapi Alkitab katakan sekalipun sulit, tapi kalau kita bangun rumah rohani kita dengan barang-barang yang berharga, yang mulia itu, ketika api datang menguji pekerjaan kita, Tuhan akan dapati pekerjaan kita tetap bertahan. Amin. Tuhan akan dapati pekerjaan kita tetap tidak hangus, tidak terbakar. Kita selamat dan pekerjaan kita pun tetap ada dan berharga. Tuhan bilang bangun rumah Tuhan. Bangun rumah Tuhan. Kalau rumah Tuhan dibangun di kitab Hagai tadi, Tuhan akan nyatakan kemuliaan Tuhan di sana. Kalau rumah Tuhan dibangun, Tuhan akan nyatakan sekali lagi kemuliaan Tuhan di sana. Amin. Kalau kita baca kitab Hagai itu, pasal selanjutnya dikatakan di sana, Tuhan beri peringatan kepada orang Israel. Lihat keadaanmu sekarang. Ketika engkau memutuskan untuk mulai membangun lagi rumah Tuhan, Tuhan bilang, mulai hari mereka memutuskan untuk membangun, belum membangun, baru memutuskan, kami akan bangun lagi bait Allah. Tuhan bilang mulai hari itu Tuhan memberi berkat. Gandum yang 20 gantang bisa dinikmati 20 gantang. Tidak ada lagi ceritanya 20 gantang tapi kemudian ternyata cuma 10 yang bisa dinikmati. Tidak ada lagi istilahnya kerja tapi upah ditaruh di pundi-pundi yang berlobang. Berkat Tuhan itu berbanding lurus dengan pertumbuhan rohani. Kalau engkau bertumbuh di dalam imanmu kepada Tuhan, Tuhan Yesus yang bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu Tuhan tambahkan kepadamu. Bangun kehidupan rohani. Saya dorong jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami untuk layani. Bangun kehidupan rohanimu.
Bangun kehidupan rohanimu. Tuhan akan berkati rumah jasmanimu. Saya tidak tahu Bapak Ibu saudara-saudara tingkat kerohaniannya, bangunan rohanimu, bait Allah pribadimu itu engkau bangun sudah sampai di mana. Tetapi sekali lagi firman Tuhan ingatkan, jangan pernah berhenti. Amin. Jangan pernah berhenti. Bukannya menggurui, tapi juga kepada teman-teman sesama hamba Tuhan. Mari kita saling topang. Kita saling membangun satu dengan yang lain. Mari jangan pernah juga menyerah dalam kita membangun jemaat Tuhan. Ada kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang mau dan terus membangun rumah Tuhan sampai kemuliaannya dinyatakan. Amin.